berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Haleluya, puji Tuhan saudara. Selamat malam pada kita semuanya yang ada pada saat malam hari ini. Kembali kita akan melihat lagi, menerima lagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Saat ini kami boleh ada, semua karena kasih anugerah kemurahan yang kau berikan kepada kami. Saat ini kami akan menerima lagi kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan kau berfirman kepada kami semuanya. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita melihat renungan kebenaran firman Tuhan kepada kita semuanya yang akan saya beri judul Ketakutan Menghalang Berkat. Sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Saya bacakan demikian kebenaran firman Tuhan, yaitu dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya. Saat malam hari ini saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan datang lagi kepada kita, yaitu dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yaitu ketakutan bukanlah berasal dari Tuhan, saudaraku. Seringkali kita diperhadapkan di dalam kehidupan kita bermacam-macam ketakutan yang terjadi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Namun saat ini saudaraku, kalau kita melihat sudah membaca kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah memberikan kepada kita yang ada pada saat malam hari ini, yang sedang menikmati kebenaran firman Tuhan, memberikan kepada kita bukan roh yang membawa kita kepada ketakutan. Melainkan di sini yaitu roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Allah itu memberikan kepada kita yaitu roh yang membangkitkan kekuatan di dalam kehidupan kita. Jadi pada hari-hari ini seringkali kita mendatangkan ketakutan di dalam kehidupan kita. Namun kita melihat lagi, firman Tuhan mengingatkan lagi kepada kita bahwa Allah itu tidak memberikan roh ketakutan di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tadi saya katakan ketakutan itu bukannya berasal dari Tuhan. Ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan, karena Dia yang memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan di dalam kehidupan kita, ketertiban bagi kita semuanya. Jadi kita yang ada pada saat malam hari ini, saudaraku yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, baik saudara yang ada di rumah, baik saudara yang ada sedang menikmati renungan kebenaran firman Tuhan yang masih di perjalanan, kita yakini, kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang kita muliakan, Allah yang kita tinggikan, Dia memberikan roh yang membangkitkan kekuatan di dalam kehidupan kita. Jadi seperti judul firman Tuhan, judul renungan pada saat malam hari ini, yaitu ketakutan menghalangi berkat
yang seringkali Allah berikan di dalam kehidupan kita. Biarlah mari ya kita tanggalkan setiap ketakutan-ketakutan yang seringkali menghimpit di dalam kehidupan kita, yang membawa kita jauh dari segala kedekatan kita kepada Tuhan, dikatakan ya. Jadi di sini firman Tuhan katakan bahwa Allah itu memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan kita di dalam Tuhan. Ya, yang membangkitkan kekuatan kita dalam Tuhan itu kasih dan ketertiban. Jadi pada saat malam hari ini ya saudaraku, mungkin pada hari-hari ini kita sedang menghadapi rasanya ketakutan di dalam kehidupan kita. Dunia ini membawa kita kepada hal-hal yang menakutkan di dalam kehidupan kita. Namun kalau pada saat ini kita boleh ya tanamkan firman Tuhan saat ini. Dia yang memberikan roh, membangkitkan kekuatan di dalam kehidupan kita. Ya. Karena apa saudaraku dikatakan? Yaitu sebab roh yang ada di dalam kita semuanya, yaitu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sobat, sama-sama kita membuka di dalam kitab 1 Yohanes, yaitu 1 Yohanes pasal yang keempat. Ya, kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat dikatakan demikian firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Nah ini dikatakan ya. Sebab roh yang ada di dalam kamu, di dalam kita. Jadinya roh yang ada di dalam kamu di sini dikatakan ya. Roh yang ada di dalam kamu adalah lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ya. Jadi di sini dikatakan sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya. Roh di sini dikatakan roh yang ada di kita roh besar, yaitu roh yang ada dalam dunia ini roh kecil. Berarti roh kudus yang lebih besar yang ada di dalam kehidupan kita. Tidak seperti roh yang ada di dalam dunia ini. Ya. Jadi Tuhan memberikan kepada kita roh yang lebih besar. Yang membangkitkan keberanian di dalam kehidupan kita. Keberanian apa saudaraku? Keberanian untuk kita menceritakan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Menceritakan ke setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Roh yang ada di dalam diri kita ini lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ya. Jadi oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk melakukan kuasa yang serangkali menakutkan di dalam kehidupan kita, yang seringkali menyerang kita, ya. Menyerang kita, menyebabkan apa saudaraku? Yaitu menyerang kita supaya kita ini menghalangi berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Seringkali ketakutan-ketakutan itu saudaraku menghalangi berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi oleh sebab itu, jadi saya katakan tadi, Tuhan memberikan kepada kita kuasa. Ya, jadi Tuhan memberikan kepada kita kuasa, saudaraku. Ya, kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengalahkan segala ketakutan. Haleluya. Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Kuasa apa? Kuasa ketakutan yang menyerang kita. Ya, menyebabkan apa? Kita melangkah ke arah yang seringkali kita salah untuk melangkah. Jadi saat ini
Dia yang memberikan kuasa di dalam kehidupan kita. Kuasa untuk mengalahkan setiap ketakutan-ketakutan yang seringkali menyerang di dalam kehidupan kita. Ya. Yang ketakutan yang seringkali menghimpit di dalam kehidupan kita. Sehingga kita susah untuk melangkah. Namun saat malam hari ini, firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita yang ada pada saat malam hari ini, bahwa roh yang ada di dalam diri kita ini lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ya. Jangan sampai ya ketakutan itu menghalangi berkat Allah yang Dia curahkan di dalam kehidupan kita, yang Dia berikan di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan memberikan kuasa itu untuk kita mengalahkan segala ketakutan yang sering kali menghimpit di dalam kehidupan kita, ya. Oleh sebab itu, saudaraku, ya dikatakan ketakutan adalah musuh, ya, musuh iman kita dikatakan. Seperti di dalam satu Petrus, coba kita membuka saudaraku di dalam Alkitab kita 1 Petrus pasal yang kelima, ya, 1 Petrus pasal yang kelima ayatnya ke-8. 1 Petrus pasal yang kelima saudaraku, ya, 1 Petrus pasal yang kelima, ya, 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8, ya. Demikian saya bacakan firman Tuhan, yaitu sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanlah si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9a, saudaraku, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia. Lawan siapa, saudaraku? Kita lawan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis dengan iman kita yang teguh, yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Ya. Karena apa? Ketakutan adalah musuh iman yang mematikan. Ya, mematikan. Ketakutan itu adalah musuh iman yang mematikan. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, pada saat malam hari ini, ya, dikatakan kita lawan iblis yang sedang berkeliling-keliling, yang sedang mengaum-aum seperti mencari mangsa, dikatakan, yang siap untuk ditelan. Dengan apa? Dikatakan tadi, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Dengan iman yang teguh. Jadi kita harus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Iman yang selalu kita tambahkan lagi, kita bangkitkan iman kita di dalam Tuhan. Kita lawan semuanya itu bersama dengan Tuhan. Lawan dengan kuasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dikatakan. Ya, oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah pada saat-saat ini, mungkin kita sering kali dilanda dengan segala ketakutan di dalam kehidupan kita, sehingga ketakutan itu menghalangi berkat Tuhan, ya, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan mengingatkan lagi kepada kita, datang lagi kepada kita, bahwa roh yang ada di dalam kita ini lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Satu firman Tuhan lagi, ayat yang terakhir dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-40, Yesaya pasal 41, ya. Yesaya pasal ke-41, ya. Yesaya pasal ke-41 ayatnya yang tidak asing lagi, ayatnya yang ke-10. Ya, nah. Yesaya 41 ayat ke-10 firman Tuhan katakan, janganlah takut
sebab aku menyertai engkau. Haleluya. Janganlah bimbang, sebab aku ini adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Ya. Jadi janji firman Tuhan kepada kita, janganlah takut. Sebab apa? Sebab Dia Tuhan kita yang menyertai kita. Dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, Dia yang selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari biarlah pada hari-hari ini kita kalahkan segala ketakutan dengan kuasa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan katakan, janganlah takut sebab Dia yang menyertai kita. Jangan bimbang sebab Dia Allah kita yang selalu ada dalam kehidupan kita. Dia yang memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, inilah renungan kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan ini memberkati dalam setiap kehidupan kita. Kita berdoa, saudaraku. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada saat malam hari ini yang telah mengingatkan lagi kepada kami untuk kami tetap membawa setiap segala sesuatu kepada Engkau, mengalahkan setiap segala ketakutan dengan kuasa yang Engkau berikan kepada kami. Kuasa Roh Kudus itu yang selalu membangkitkan iman kami. Terima kasih, tanamkan menteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu. Engkau berkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Berkati pekerjaan, usaha, mata pencarian mereka. Berkati pendidikan anak-anak-Mu. Sehat-sehatkan kami semuanya. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Gerejaku adalah rumahku.